Ranperda inisiatif DPRD Pekanbaru tentang pemanfaatan lahan tidur. Memaksimalkan peran lahan kosong di tengah kota sebaiknya diapakan? Bisa dikatakan kota Pekanbaru termasuk salah satu kota kategori besar di tanah air yang terus mengalami dinamika pembangunan dengan pesat. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan kota yang begitu signifikan. Tidak saja kawasan pemukiman, kawasan ekonomi seperti ruko, gudang-gudang, dan areal perkantoran juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dari tahun ke tahun, bangunan demi bangunan terus bermunculan ibarat jamur di musim hujan. Yang mengagumkan, kondisi ini ternyata tidak hanya terpusat pada satu kawasan saja, melainkan merata di hampir seluruh penjuru kota. Di satu sisi, kondisi ini patut disyukuri, sebab dengan semakin menggeliatnya aktivitas ekonomi di kota bertuah, diharapkan bisa memberikan dampak positif, seperti memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun fakta di lapangan juga menunjukkan hingga saat ini masih banyak lahan yang berada di tengah kota, namun belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Atau dengan kata lain, masih cukup banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan sebagaimana idealnya. Penyebabnya tentu saja beragam. Bisa jadi karena ketiadaan modal, atau memang si pemilik belum memiliki inisiatif untuk mengelola lahannya supaya menjadi lahan yang bisa menghasilkan secara ekonomis. Bila diperhatikan secara rinci, jumlah serta sebaran lahan tidur ini ternyata cukup banyak. Mulai dari kawasan yang berada di tengah kota hingga ke daerah pinggiran. Sementara kondisi saat ini, Kota Pekanbaru sebenarnya masih memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah mengenai ketahanan pangan. Untuk diketahui, sejauh ini Kota Pekanbaru masih mengandalkan ketahanan pangan dari daerah lain. Idealnya, keberadaan lahan kosong itu seyogyanya dapat dimanfaatkan dengan menjadikannya sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Sehingga selain bisa mendatangkan manfaat secara ekonomis bagi yang mengelolanya, pemanfaatan lahan tidur untuk kepentingan ini juga bisa membantu Kota Pekanbaru untuk lebih mandiri dalam hal ketahanan pangan. Adalah sesuatu yang sangat mungkin jika lahan tidur digunakan untuk kepentingan lain, yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat dalam bentuk lain. Namun, untuk bisa mengelola lahan tidur itu, tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak terkait, khususnya dari si pemilik lahan. Sebab, bagaimanapun, si pemilik lahan adalah pihak yang paling memiliki peran strategis dalam hal ini. Pemerintah atau instansi terkait lainnya tidak bisa begitu saja memanfaatkan lahan tidur bila tidak ada persetujuan atau izin dari si pemilik lahan. Karena itu, dibutuhkan pemahaman yang baik supaya pemilik lahan bersedia lahannya dimanfaatkan. Namun di sisi lain, harus ada jaminan kepada si pemilik lahan, khususnya si pemilik lahan tidak akan kehilangan haknya atas lahan yang akan dimanfaatkan tersebut. Hal ini termasuk dalam perhatian DPRD Pekanbaru. Dalam hal ini, DPRD Pekanbaru menilai pemanfaatan lahan kosong adalah sebuah langkah yang patut untuk ditempuh. Namun, untuk mewujudkan tentu harus mempertimbangkan berbagai hal, supaya tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari. Sehingga akan lebih baik bila wacana ini dituangkan dalam sebuah peraturan daerah, sehingga segala sesuatunya bisa dilaksanakan dengan sebuah kepastian, khususnya dari sisi hukum. Berangkat dari hati yang bersih dan pemikiran yang jernih, kami ucapkan selamat berdialog dan selamat berdiskusi. Semoga apa yang kita bahas bersama saat ini bisa memberikan solusi dan hasil yang terbaik untuk kebaikan masyarakat Kota Pekanbaru. Jauh sungguh pergi mandi, padahal di rumah ada perigi. Bertemu kembali di Tanjak Putra Madani, membahas Ranperda dan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa, saya Dewi Alizar kembali hadir menemui Anda dalam program Dialog Tanjak Putra Madani, Tatanan Kebijakan Publik dan Peraturan Daerah Madani, program yang digagas oleh DPRD Kota Pekanbaru, dan acara ini dimaksud untuk mensosialisasikan rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Kota Bertuah. Dan pada malam hari ini Ranperda yang akan kita bahas adalah tentang
pengelolaan lahan tidur. Baik, di studio telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Zulfahmi, beliau adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua ada Bapak Robert Libra SHMH. Beliau adalah staf ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Robert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Bapak Saiman Pakpahan, SIPMSI. Beliau adalah akademisi dari Universitas Riau. Assalamualaikum Pak Saiman. Salam Bu Dewi. Iya. Baik pemirsa, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka dalam pelaksanaan acara ini kami mengikuti standar protokol kesehatan yang cukup ketat untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19. Ya, pemirsa yang budiman, DPRD Pekanbaru saat ini tengah membahas ranperda tentang pemanfaatan lahan tidur di Pekanbaru. Lahan tidur berarti lahannya belum dibangun ya. Dan ada kaitannya dengan ranperda ketahanan pangan yang pada program acara ini sebelumnya kita juga membahas dan mendiskusikan bahwa lahan tidur diupayakan untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru, termasuk ya untuk ketahanan pangan. Nah, akan kita tanyakan kepada DPRD yang punya inisiatif untuk membentuk ranperda ini, yaitu tentang lahan tidur, kepada Bapak Zulfahmi, anggota DPRD Pekanbaru. Tujuan dibuatnya ranperda lahan tidur ini apa sih sebenarnya Pak? Baik, terima kasih Bu Dewi. Adapun tujuan kita untuk membuat suatu perda tentang lahan tidur ini, sama-sama kita ketahui di saat pandemi COVID ini tentu banyak masyarakat kita yang putus kerja, tapi dengan adanya perda ini nanti kita harapkan bisa mendapatkan sumber ekonomi, karena kalau dengan adanya perda-perda ini nanti ada aturan-aturan yang bisa membuat mereka bisa mempergunakan lahan tersebut. Dan juga saat ini kalau seandainya masyarakat itu agak takut-takut juga untuk memakai lahan tersebut. Ya, kalau seandainya itu dipakai kena hukum perdana entah apalah gitu kan, hukum berdasarkan hukum. Nah, tapi kalau dengan adanya perda ini tentu masyarakat bisa mempergunakan lahan dengan sistem aturan-aturan yang berlaku nanti yang kita buat di dalamnya. Berarti lahan-lahan tidur yang memang statusnya adalah kepemilikannya milik pemerintah daerah Kota Pekanbaru ya Pak ya? Oh tidak, itu bukan milik pemerintah kota saja. Ya, itu juga bisa juga milik masyarakat yang status tanahnya itu sudah lama tidak terpakai dan tidak pula ada tanaman-tanaman yang menghasilkan di sana, dan itu daripada nanti jadi semak belukar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga seperti tanaman-tanaman ditanami oleh kelompok-kelompok tani yang juga nanti di semacam ada pemerintah lah untuk dari Dinas Pertanian OPD nanti membuat satu kelompok dan membuat satu aturan, dan tanah tersebut bisa dipakai oleh masyarakat, tapi dengan sistem yang bagaimana, apakah juga dikenakan juga istilahnya biaya pemakaian lahan. Nah, nanti kan bisa juga diatur di sana nanti. Mungkin lebih jelas mungkin ke staf ahli Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pekanbaru Pak Robert Libra. Oke, terima kasih Bu Dewi tadi ya. Iya. Ya. Jadi latar belakang ranperda ini dibuat, yang pertama tentu ada lahan kosong. Ini kan ada lahan kosong di Kota Pekanbaru, banyak lahan kosong ya. Lahan kosong ini kan adalah aset, kan? Ini bukan aset dari pemerintah Kota Pekanbaru saja, tapi juga aset dari masyarakat, gitu ya. Lahan kosong itu kan belum dimanfaatkan. Nah, inisiatif DPRD ini membuat ranperda ini di tengah situasi. Nah, ini kan kalau COVID ini kan ibaratnya situasi sekarang ini kan darurat ya, darurat lah, gitu kan. Di tengah situasi COVID. Sementara ada program pemerintah juga dari Kementerian Perekonomian itu untuk pemulihan ekonomi, maka kenapa tidak kita manfaatkan lahan untuk supaya dimanfaatkan. Nah, kalau dia dimanfaatkan, tentu dia arahnya nanti ke profit
gitu kan? Ada profit dia, ada keuntungan. Dan keuntungan ini nanti itu kita atur. Nah, kenapa dibutuhkan peraturan daerah ini? Yang pertama mungkin kurangnya pengetahuan mengenai pemanfaatan. Nah, masyarakat swasta yang dia tidak tahu tata cara pemanfaatan lahan itu, maka pemanfaatan itu nanti juga dikasih bimbingan teknis melalui peraturan daerah ini. Dan ini kan juga di ibaratnya boleh dikelola sendiri oleh yang bersangkutan, boleh nanti oleh organisasi kelompok tani. Gitu. Tentu itu diperlukan peraturan, peraturan daerah. Nanti turunannya kan peraturan daerah ini kan perkada ya, peraturan kepala daerah. Nah, tujuannya semata-mata ialah pemulihan ekonomi, begitu ya, pemulihan ekonomi masyarakat. Kita tahu kalau dalam Undang-Undang 13 2003 tentang tenaga kerja itu, sekarang juga Undang-Undang Cipta Kerja ya kan, bahwa sebetulnya pemerintah itu harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Ini kan juga salah satu jalan gitu, supaya lapangan kerja itu diciptakan. Itu menampung kekhususan, kan tidak semua daerah yang punya lahan kosong. Ada juga daerah kan ya kota saja lahan kosongnya sedikit. Kalau kita Pekanbaru ini di pinggiran-pinggiran itu, kalau kita survei ya Pak ya, itu banyak sekali lahan kosong begitu. Saya jelaskan ya. Yang pertama ada pendataan dia, didata dulu lahan kosong itu semua, diinventarisir. Itu nanti kan dikerjakan oleh dinas kan. Ada dinas, nanti keterkaitannya dinas pertanian, ada dinas perkebunan, ada dinas peternakan. Kalau tadi bilang kalau bisa lahan itu dijadikan untuk peternakan, nanti bekerja sama dengan dinas peternakan. Tentu dia menimbulkan efek ekonomi. Kita upayakan nanti tenaga kerjanya atau karyawannya dari masyarakat setempat. Tentu ekonomi di sana hidup. Yang kedua, bagaimana tata cara pemanfaatan lahan ini nantinya. Terus ada pembinaan teknis, gitu ya. Terus ada juga pembiayaan. Seandainya lahan tidur tadi yang milik swasta tadi tidak, si pemilik tidak mau untuk dimanfaatkan, itu ada sanksinya kah di Ranperda ini? Ini belum. Dia boleh mengelola sendiri. Kalau dia tidak mau kelola maksudnya? Itulah pentingnya nanti pembinaan teknis. Kita bina dia secara teknis. Kalau masalah sanksi di Perda ini kan belum dibicarakan kan. Itu kan nanti ada politik di situ. Jadi kalau masalah sanksi kan Perda itu juga ada pembatasan mengenai sanksi. Perda boleh membuat sanksi, boleh itu. Dan Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu dalam peraturan daerah boleh dia membuat sanksi supaya dia mengikatnya. Tapi saya kira sanksi itu bukan sanksi secara berat sekali gitu Pak ya. Jadi begitu sih. Baik, ke Pak Saiman mungkin. Idealnya seperti apa seharusnya peraturan daerah tentang lahan tidur, pengelolaan lahan tidur ini? Ya, baik, terima kasih Bu Dewi ya. Saya nggak tahu nih mau berangkat dari logik yang mana. Tapi terhadap isu dan keinginan dari teman-teman DPRD Kota untuk memanfaatkan lahan tidur, saya kira pada konteks motif ya, kepentingan ya kita harus apresiasi itu. Cuma yang juga perlu untuk dipikirkan tentu saja adalah Kota Pekanbaru itu dia juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain itu. Untuk melihat misalnya RPJMD Kota Pekanbaru itu visi misinya ada di mana. Nah itu juga jadi penting untuk dijadikan dasar agar mengemas dan mengembangkan arah Kota Pekanbaru itu ada di mana. Nah kalau saya lihat visi misi Kota Pekanbaru itu ada pada mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa tuh. Nah pada narasi itu maka semua dinas, semua kebijakan politik pemerintah dan negara itu harus mendorong terwujudnya visi itu. Nah, terkait dengan ini, nah kalau tadi teman-teman DPRD dan tenaga ahli, saya melihat bahwa ini akan didorong untuk tadi pertanian ya, pertanian. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan, kemudian tadi narasi di awal juga disebutkan kita impor, kita nggak punya sumber daya pertanian dan lain sebagainya. Ya saya kira karena memang kita sebagai kota jasa dan perdagangan tuh. Jadi saya kira pada poin besar itu akan mengikat, akan mengunci kita untuk membaca arah Kota Pekanbaru itu ke depan mau dibawa kemana.
Nah, jadi kalau kemudian tiba-tiba lahir perda yang berusaha untuk ngikat-ngikat, ini kan perda dalam konteks sederhana itu, ini kan sebuah usaha untuk membuatkan norma, nilai, aturan dan lain sebagainya yang kemudian punya otoritas, dipatuhi, lalu nggak boleh keluar dari peraturan daerah dan kesepakatan politik antara legislatif dan eksekutif itu, dia menjadi sah. Jadi ada keabsahan di situ. Nah, kalau itu kemudian dimunculkan, lalu dalam review literatur legal drafting misalnya teman-teman dari Fakultas Hukum itu ada yang saling bertentangan. Nah, ini kan juga enggak jalannya pembangunan di Kota Pekanbaru itu saling tidak sinergi. Nah, itu poin besar saya kira yang yang harus diperhatikan ya. Karena oleh penguasa hari ini melalui visi misi yang dia janjikan saat kampanye terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, itu terdokumentasi. Mungkin teman-teman DPRD juga tuh yang mengesahkan RPJMD-nya. Kota ini mau dibawa kemana? Kota ini mau dibawa menjadi pusat perdagangan dan jasa tuh. Oke, berarti poinnya bahwa idealnya Pekanbaru ini dikembangkan sesuai dengan visi misinya perdagangan dan jasa. Harus disupport itu, harus disupport. Itu poin besar saya kira. Jadi berarti perdagangan dan jasa ya mall, pusat perekonomian begitu ya, pertanian, perkebunan. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan dulu ya untuk ke depan. Bisa segmentasi itu kita ambil segmentasi yang jasa dan perdagangannya tuh. Tapi kalau budidaya, saya kira visi misi Kota Pekanbaru itu nggak bicara tentang budidaya. Baik, itu masukan dari akademisi ya Pak. Itu poin besar saya kira yang harus diperhatikan. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu pesan-pesan berikut. Pandemi COVID-19 yang kini melanda Kota Pekanbaru adalah fakta yang tak bisa dibantah. Butuh kekompakan dan kebersamaan segenap elemen masyarakat Kota Pekanbaru untuk mengatasinya. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan gerakan 4M supaya penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Selalu gunakan masker dimanapun Anda berada. Biasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Tetap menjaga jarak dari kerumunan. Dengan upaya dan komitmen bersama, semoga kita terhindar dari pandemi COVID-19. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling memaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Baik pemirsa, masih dalam Tanjak Putra Madani. Mungkin kita bisa simak dulu kata atau masukan dari masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah kami himpun. Oke, buat lahan-lahan kosong di Pekanbaru ya. Memang di Pekanbaru ini masih banyak lahan kosong. Kita lihat di tengah kota juga masih banyak lahan kosong. Saya sih lebih berpendapat tuh lahan kosong bisa dimanfaatin ya buat lebih ke swadaya ekonomi, itu mengangkat ya kalau nggak usaha lokal itu UMKM itu sangat berarti untuk ekonomi kita, karena saat COVID-19 ini kita tahu itu banyak sektor yang mati suri, tapi ingat juga di 98 kita yang mengangkat kita adalah UMKM, tetap UMKM yang mengangkat kita. Maka lahan-lahan kosong ini sangat-sangat bisa untuk kita jadikan sebagai tempat untuk usaha mikro kecil, usaha rumahan atau UMKM, di mana UMKM ini akan menyokong ekonomi di Kota Pekanbaru sendiri.
Jadi untuk DPR itu kalau bisa saya kasih masukan. Jadi lahan-lahan kosong ini coba dihubungin untuk pemilik-pemiliknya lahan kosong, boleh dinego ke pemiliknya apakah lahan kosong ini bisa digunakan untuk masyarakat-masyarakat yang ekonomi kecil, yang punya usaha kecil, rumahan seperti UMKM, itu sangat-sangat bisa menunjang ekonomi kota kita sendiri, kota Pekanbaru tercinta. Untuk sayur ketahanan pangan untuk tengah kota sendiri sih agak sulit ya, apalagi kita tahu tuh Pekanbaru itu cuacanya agak ekstrim, panas, dan di bawah itu juga penuh dengan minyak. Saya rasa sih kalau tanah tersebut cocok untuk ketahanan pangan, silakan dipakai untuk ketahanan pangan. Undang petani-petani kita untuk datang menggarap, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa untuk ketahanan pangan, misalnya itu ada beberapa tanah di Pekanbaru mengandung kalau nggak salah zat kapur yang kuat, itu saya rasa usaha mikro UMKM itu yang paling cocok lah untuk kita jadikan ketahanan ekonomi kita, di samping ya ketahanan pangan juga sih. Ya, menurut saya ya, lahan-lahan itu ya selagi kepentingannya untuk bersama, apalagi kita sebagai dari sekian banyak pelaku seni itu berharap kepada lahan-lahan yang seperti tidak terpakai atau yang terbengkalai sekian lama itu ya baik adanya, ya kalau memang betul untuk kepentingan bersama itu ya kita bisa mendukung, ya bisa kita dukung ya kan. Ya, jadi alhamdulillah nih luar biasa pertanyaannya punya visi misi ya. Untuk pada intinya memang ini semuanya perkembangan pariwisata di Kota Pekanbaru. Jadi alhamdulillah di mana-mana sekarang di seluruh penjuru kota kayaknya yang mempunyai lahan tanah yang kosong, kayaknya kalau aneh lihat mungkin pertama di Arifin Ahmad ya, itu banyak lahan kosong tapi sudah banyak sekali dimanfaatkan untuk tempat-tempat wisata kuliner. Banyak sekali, coba lihat kan, banyak baik itu dari UKM setempat atau mungkin para pengusaha yang mempunyai dana dan dia imbau para pedagang-pedagang yang dari mana-mana untuk menyiapkan jasanya lah di sana. Kayak kita seperti sekarang ini adalah tempat horsepower, tempat pelatihan berkuda, ini yang cukup luar biasa ya. Tempat ini diapit oleh 3 mall besar. Jadi ini pada intinya memang kita wisata olahraga berkuda sunnah ya, sunnah Nabi. Jadi ajarlah anakmu memanah berenang berkuda. Jadi di sini memang tempat olahraga pelatihan berkuda memanah. Nah, tapi alhamdulillah kita kena tempatnya cukup luas ya. Kita juga mempersiapkan juga untuk kuliner dan olahraga lainnya seperti paintball nih. Nah, ini juga baru kita buat. Mungkin habis lebaran mungkin udah mulai aktif lah. Jadi kita nih sebagai warga Kota Pekanbaru berharap memang kepada perwakilan kita ya, rakyat kita, yaitu di anggota dewan di kota maupun di provinsi, ya memang alangkah lebih baiknya memang suatu perhatian yang khusus ya, bagaimana lahan-lahan yang ada di Kota Pekanbaru ini dimanfaatkan secara maksimal, baik itu cara pengembangan perekonomian rakyat, baik itu secara semaraknya kuliner. Semaraknya kuliner ini kan luar biasa nih ya, jadi apalagi tempat kuliner yang murah gitu kan, merakyat. Nah ini kayaknya harus jadi puncak perhatian nih oleh anggota dewan kita nih kan. Sehingga apalagi yang ada berbau-bau konsep syariah ya, lebih bagus kan, misalnya orang belanja sambil nanti mungkin ada acara nasid ya kan, acara pengajian ya kan, atau mungkin acara musik-musik inilah kan yang mungkin berbau Kota Pekanbaru Madani ya. Itu luar biasa. Sudah dengan namanya gitu. Itulah mungkin harapan kita yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang di anggota dewan, moga-moga keluar perda-perda ya. Peraturan daerah bagaimana masyarakat yang mempunyai lahannya itu bisa dimanfaatkan. Mungkin dia tidak punya modal nih, mungkin bisa dibantu mungkin investor atau mungkin pengusaha siap membantu dengan dipayungi oleh hukum gitu, untuk yang kuat. Itu mungkin masukan kita. Itu dia masukan dari masyarakat untuk Ran Perda ini. Ternyata memang banyak yang ingin
lahan tidur itu dijadikan pusat perdagangan, perekonomian, itu tadi wisata kuliner gitu ya. Mungkin ke Pak Zulfahmi kembali. Nah, bagaimana tanggapan Pak Zulfahmi mengenai masukan dari Pak Saiman tadi? Oke, baik. Terima kasih. Yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiman ini kita sangat setuju sekali nih. Jadi penggunaan lahan kosong ini tidak hanya terfokus kepada tanaman-tanaman saja, tapi bisa saja apa yang disampaikan tadi ekonomi UMKM kerakyatan, dan itu sangat setuju sekali. Nanti kan dengan adanya ini kan sekarang ini kan masih rancangan perda kita ini, tapi dengan adanya masukan-masukan daripada kita semua dalam artian masyarakat Kota Pekanbaru dan juga aktivis-aktivis yang daripada kampus-kampus kita, Pak Doktor kita juga, dan juga pakar-pakar daripada hukum, tentu dengan segala lini perda ini nanti kan bisa bermanfaat dan sempurna bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang menggunakan daripada perda, menggunakan lahan kosong ini, nanti dengan adanya perda ini mereka tidak lagi ada sesuatu yang mengganjal. Mereka melaksanakan daripada memakai lahan ini untuk apa? Cuma tadi kalau kita kan wacana awalnya untuk ketahanan pangan, tetapi ada juga masukan tadi yang disampaikan oleh kawan kita UMKM. Masukan dari masyarakat UMKM itu lebih bagus ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiman. Perdagangan jasa masuk juga gitu. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya semua lini yang memberikan masukan, dan sehingga nanti perda ini bisa sempurna kita harapkan. Ya. Memang dilema ya Pak ya, karena kita di satu sisi kita butuh mandiri untuk pangan gitu, jadi tidak tergantung dari daerah tetangga gitu. Tapi di sisi lain kita punya visi Pekanbaru itu adalah kota menuju kota perdagangan dan jasa gitu. Mungkin Pak Robert ada yang mau ditambahkan? Yang pertama untuk apresiasi dari Bapak Daiman tadi, terima kasih Pak untuk apresiasinya terhadap Ranperda ini. Tentunya konsideran dari perda ini kita harus sesuaikan di mana-mana. Kalau dalam legal drafting dan pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan pasti kita perhatikan konsiderannya, dan kita akan harmonisasi juga. Kan ada lembaga pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Dulu ada juga peraturan lembaga yang berhak untuk mengharmonisasi itu sekarang di Kementerian Hukum dan HAM. Kita biasa kok untuk mengharmonisasi itu supaya dia tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lain, termasuk dengan perda rencana pembangunan tadi RPJMD yang merupakan visi dan misi wali kota. Kemarin juga ada juga perda perubahan RPJMD. Tentu juga kita akan sesuaikan gitu ya. Mengenai pusat perdagangan dan jasa gitu ya. Ini kan dalam situasi Covid. Nah, ini yang pertama ya. Kita dalam situasi pandemi, mungkin DPRD menginisiasinya dalam situasi pandemi Covid, ya itu kan terjadi tujuannya adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu kan bisa berbagai macam cara. Tapi kan perda ini tidak hanya untuk saat ini kan Pak, akan berlanjut terus kan? Iya, iya. Jadi untuk pemulihan ekonomi itu ya bisa saja tentang perdagangan barang dan jasa. Bisa ketahanan pangan. Kita kan nanti kan juga minta masukan-masukan dari stakeholder lagi, bagaimana tentang visi dan misi, apakah masuk enggak tentang visi dan misi Kota Pekanbaru. Saya lihat visi dan misi itu juga ada unsur kesejahteraan. Kalau masuk unsur kesejahteraan ya kita tidak bicara perdagangan barang dan jasa saja begitu. Terus tentang tadi mediasi ke masyarakat pemilik tanah, tadi ada yang komen juga di tayangan tadi ya tentu dengan lahirnya perda ini kita akan mediasi antara pemilik tanah dengan nanti pelaku usaha. Itulah sebetulnya pentingnya perda ini, supaya memberikan, kalau kami bilang itu peningkatan pemahaman ya. Kalau ada masyarakat yang belum paham, ini perda tentang apa sih gitu kan, hak dan kewajiban saja apa sih gitu kan. Yang paling penting lagi kalau dalam hukum itu tadi kan, kepastian hukum itu apa sih, adil tidak kalau tanah saya dipakai, saya dapatkan keadilannya apa gitu. Kan dalam dunia hukum itu kan keadilan itu yang hakiki itu kan. Adil tidak tanah saya dapat apa gitu. Nanti kan itu dijelaskan kan begitu kan. Terus penguatan untuk kebudayaan ya kan.
Bisa penguatan untuk kebudayaan karena visi dan misi Kota Pekanbaru juga berbudaya Melayu gitu kan. Ya kita bisa jadikan tanah kosong itu untuk kebudayaan, bisa untuk UMKM seperti tadi di Arifin Ahmad itu banyak UMKM. Yang jelas sekarang daripada tanah itu tidak termanfaatkan, mending kita dikelola gitu kan. Dikelola, ya, siapapun yang mengelola nantinya dengan payung hukumnya perda ini, nanti ada kepastian hukum bagi pemilik tanah dan pengelola tanah, kan begitu, itu fungsinya kan. Terus tentang olahraga berkuda, bagus, banyak juga olahraga berkuda saya tengok di Kota Pekanbaru, ya boleh saja kan, olahraga berkuda juga menimbulkan efek ekonomi, bisa jualan bakso di situ, ya ikut perdagangan juga, bisa itu lahan jasa tidur juga. yang di depan di Simpang SKA itu lahan tidur yang kemudian sekarang jadi tempat olahraga lahan berkuda ya. Kan di sana ada jualan bakso juga di situ, ada kalau dalam masa Ramadan ini dia jual itu kan, jual takjil Ramadan begitu. Tempat kuliner yang merakyat dan UMKM, itu bagus sekali ya kan di masa pandemi ini kan. Sekarang bisnis makanan itu sangat merajalela begitu. Baik, itu, baik. Pak Saiman, berarti ini ada perubahan draft ranperdanya dari tadi ada misi untuk ada ketahanan pangannya, sekarang untuk perdagangan jasa atau gimana Pak Saiman? Apakah juga harus diatur mengenai ketahanan pangan di dalam perda ini? Ini bukan perubahan, tapi yang namanya ranperda kita kan masih meminta masukan, bukan ini arahnya saklek harus ini tidak, kan begitu. Yang namanya perda, namanya rancangan peraturan daerah dan dia meminta masukan. DPRD meminta masukan dari stakeholder yang berkepentingan gitu kan. Ya bisa saja masukannya nanti ditampung sesuai dengan situasi dan kondisi atau kami bilang itu kalau dalam teori itu kondisi existing. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Terima Silakan kasih. Pak Saiman. Ya, apa namanya? Mungkin satu hal yang kita harus juga paham terkait dengan motif teman-teman di DPRD itu, apakah ini ingin memanfaatkan lahan kosong untuk kepentingan itu tadi, untuk kepentingan sesuai apa yang tertera pada visi dan misi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kalau poinnya ingin memanfaatkan lahan kosong, tadi masyarakat tuh setuju, mereka mengapresiasi. Tapi hampir dari mayoritas masyarakat yang ditemui untuk dimintai pendapat, ini mau diapakan? Nah, pikiran mereka itu ada di sekitar visi misi itu. Itu yang saya baca tuh, ada di sekitar itu. Artinya ini inline dengan apa yang mereka pikirkan terhadap lahan kosong yang ada di tengah-tengah Kota Pekanbaru, di tengah Kota Pekanbaru. Nah, itu satu poin. Kalau memang lahan kosongnya ya, tapi kalau kemudian teman-teman DPRD-nya berangkat dari pemikiran langsung ekonomi, lalu ekonomi itu bentuknya adalah ketahanan pangan, lalu dibentuk atau diinisiasi sebuah lahan pertanian. Ini kan juga sudah berangkat dari hal-hal yang kecil ya. Harusnya kan berangkat dari hal yang besar. Isu besarnya adalah memanfaatkan lahan kosong sehingga ini bermanfaat bagi publik, bagi masyarakat. Nah, caranya seperti apa? Nah, itu tadi coba dinegosiasi katanya, coba dieksekusi. Nah, kalau sudah begini, saya ingin tanya juga nih ke teman-teman DPRD, apakah misalnya saya nanti khawatir agar tidak ada tumpang tindih kewenangan antara eksekutif dan legislatif dalam konteks itu. Karena teman-teman di DPRD itu kan hanya ingin memastikan kerja-kerja dasar mereka itu sebagai lembaga legislasi ya, sebagai lembaga budgeting dan sebagai lembaga controlling. Nah, eksekutif itu berinteraksi, mereka yang mengeksekusi, ketemu dengan masyarakat. Kalau memang misalnya pemerintah kota melalui wali kota punya pikiran untuk bisa memperkecil lahan-lahan yang tidak bermanfaat atau lahan tidur untuk diproduktifkan, saya kira di level eksekutif kalau mereka punya kemauan mereka bisa drive ini. Nah, sekarang pertanyaan dasarnya, seberapa sering atau seberapa sensitif pemerintah kota membaca lahan tidur di Kota Pekanbaru? Sudah ada datanya belum gitu ya Pak? Iya, mereka sensitif nggak dengan keadaan ini?
Kalau mereka nggak sensitif ya teman-teman di DPRD bisa panggil melalui mekanisme hearing misalnya. Jadi mekanisme itu dulu yang dijalankan. Jadi jangan sampai DPRD nego dengan masyarakat itu. Nah ini jadi apa? Jadi kontraproduktif, tidak fit and proper dengan tugas dan fungsi anggota DPRD itu. Karena anggota DPRD hanya memastikan pada persoalan kebijakan itu sudah disepakati dan itu dieksekusi kebijakannya, bukan objeknya ya. Karena objeknya itu ranah eksekutif itu. Baik. Itu yang perlu dipahami. Baik, di studio kita juga mengundang ada beberapa masyarakat Pekanbaru yang mungkin ingin bertanya. Baik, silakan. Oke, baik. Ini membahas tentang lahan tidur. Pertama, saya sangat mendukung ranperda yang diadakan DPRD. Saya sangat mengapresiasi dan saya terus mendukung. Dan yang salah satu yang membuat mungkin masyarakat kebingungan membuat lahan tidurnya itu, mungkin salah satunya yang membuat perumahan yang kita ketahui membuat perumahan sekarang, dan yang terjadi sekarang ada sebagian perumahan yang sudah jadi dan sudah dibeli sekitar 3 tahun 4 tahunan, tapi masih saja terus terjadi banjir, dan itu membuat salah satu mungkin yang mempunyai lahan yang niatnya mau membuat perumahan, karena ada pengaduan-pengaduan seperti itu jadi mereka kurang. Dan bahkan ada juga perumahan yang sudah jadi karena akhir-akhir ini hujan dan perumahan tersebut nggak jadi dibeli, dan itu sangat merugikan buat yang mempunyai lahan tersebut. Dan kemudian salah satu yang disampaikan tadi masyarakat yang di Arifin diadakan seperti tempat bazar-bazar makanan, dan itu kan setahu kita masyarakat inisiatifnya datang ke sana itu malam-malam pada malam hari. Sementara di masa sekarang, masa pandemi ini baru sekitar jam 7, jam 8, bahkan jam 9 di situ mulai rame, di situ langsung dibubarkan, dan itu sangat mempengaruhi pemasukan dari yang membuka-buka stand tersebut. Mungkin itu tanggapan dari saya atau pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ke siapa ini, Pak Saiman mungkin dulu, karena yang ditanya tentang lahan tidur yang katanya sudah mau dibangun tidur kemudian dibangunkan ya. Silakan Pak. Iya, itu yang properti tadi ya. Iya, jadi properti ya. Nah, properti itu logiknya adalah ada pemiliknya ya. Ya, maksud saya itu kan bisnis ya, bisnis itu perdagangan akhirnya. Jadi ruang lingkupnya memang di situ, karena varian dari visi misi itu memang sangat kompleks, asal dia masih ada di sekitar visi misi itu. Properti, kemudian UMKM tadi yang sering disebut-sebut itu, perdagangan, jasa, kuliner dan lain sebagainya, itu memang varian dari visi misi yang ada dalam RPJMD-nya Pak Wali Kota itu. Nah, persoalannya adalah ini persoalan pemerintah kotanya memang. Jadi pertama, kalau kita mau lihat kenapa kemudian banjir, ini kita bicara hal-hal yang kita nggak tahu ini jadi apa enggak, tapi yang kemudian hari ini terjadi di Kota Pekanbaru itu kita diamin. Banjir tadi Anda sebut, itu jadi keyword. Jadi misalnya diskusi intelektual di kampus itu tidak fit and proper dengan kondisi existing tadi yang disebut kawan itu. Kota Pekanbaru hari ini kita bicara tentang hal-hal yang futuristik di tengah banjir yang melanda tuh di beberapa daerah di Kota Pekanbaru. Nah, saya kira energi kita sebaiknya harus diarahkan ke sana karena itu yang mendesak hari ini di Kota Pekanbaru. Gimana misalnya visi dan misi itu bisa berjalan ketika infrastruktur itu terendam banjir, infrastruktur itu lumpuh karena banjir misalnya. Nah, kan ada beberapa statement politik dari Pak Wali Kota misalnya dengan mengatakan bahwa ini bukan persoalan kita hari ini tapi persoalan pemerintah masa lalu. Nah, ini kan jadi semacam bullying di publik ya. Jadi dibully karena gagal untuk membaca kondisi kita hari ini nih. Nah, harusnya memang Kota Pekanbaru yang katanya madani ya memang ini menjadi pembacaan tidak hanya pada civil society, pada adik-adik mahasiswa, tapi ini juga tanggung jawab misalnya akademisi di perguruan tinggi, media, Tanjak Madani dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman di DPRD Kota.
DPRD dengan 3 fungsi dasar itu bisa menggugat sebenarnya, bisa menggugat dan mempertanyakan 2 periode masa kemungkinan Pak Wali Kota ini masih tetap banjir dan sampah misalnya. Nah itu jauh lebih berhubungan dengan masyarakat ketimbang ya mungkin lahan tidur ini lahan milik masyarakat yang sah, itu kemudian kita paksa dalam tanda petik ya dengan untuk otoritas yang kita punya. Peningkatan ekonomi masyarakat gitu. Iya untuk itu. Jadi apa namanya ya saya kira ada semacam metodologi dalam mengelola Kota Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru tidak autopilot tuh. Baik, mungkin tadi yang tanggapan mengenai malam-malam, ya itu memang harus ya. Jadi di saat pandemi begini, memang kita harus menjaga jarak. Memang 3M ya, menjaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker. Ya. Itu satu lagi yang mau saya mau komentari. Jadi apa namanya tadi Anda sebut malam ya, karena hari ini memang bulan suci Ramadan, puasa, lalu memang masyarakat itu ramai di jam 7 sampai selesai. Nah, masa di mana penggiat kuliner itu mendapatkan income. Nah, ketika masa pandemi seperti ini, lalu ada prokes yang harus ditaati oleh masyarakat. Prokes itu dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah baik di level provinsi maupun di level Kota Pekanbaru. Lalu mereka dibubarkan. Nah, ini persoalan klasik yang ada di pandemi dari tahun 2019 akhir sampai hari ini. Persoalan ketahanan ekonomi masyarakat. Karena kita dibubarkan, masyarakat hotel ini misalnya, ini juga sepi. Enggak sepi kan. Jadi struktur dan sendi-sendi ekonomi masyarakat itu pelan-pelan dirubuhkan oleh pandemi. Nah, posisi politik negara itu ada di mana untuk menyelamatkan sektor itu? Nah, yang kita gugat harusnya negara sebenarnya. Di semua level. Karena tanggung jawab dia pada aspek publik itu tanggung jawab pemerintah. Baik. Kalau pemerintah nggak mau bertanggung jawab terhadap rakyatnya, ya kita ganti pemerintah yang mau bertanggung jawab pada rakyat. Baik, kita ke Bapak Robert Libra, sudah dari tadi senyum-senyum. Silakan Pak, apa yang ditanggapi dari pertanyaan tadi? Yang pertama saya tanggapi dulu yang dari Bapak tadi ya, terhadap tumpang tindih kewenangan. Jangan sampai tumpang tindih kewenangan dengan Pemko. Yang namanya peraturan daerah, dia dibahas bersama. Dia dibahas bersama, walaupun dia inisiatif dari DPRD ataupun inisiatif dari Pemko, kan dibahas bersama di rapat khusus pembahasan gitu di DPRD Kota Pekanbaru gitu ya. Kalau dibahas bersama, tentu masukan-masukan dari Pemko juga diakomodir, masukan dari DPRD juga diakomodir. Tentu dalam pelaksanaan ke depan, Perda ini kan dilaksanakan juga oleh Pemko, kan begitu, kan dinas juga yang melaksanakan. Jadi saya kira kalau terjadi tumpang tindih kewenangan tidak. Saya kira tadi tidak ada dipaksa untuk dipakai ya Pak ya. Jadi tak mungkinlah pemerintah memaksa untuk memakai lahan itu. Bang, itu tadi dalam tanda petik, jadi tidak seperti yang Anda pikirkan bahwa itu dipaksa secara harfiah tuh. Iya, maksudnya itu kan kita tadi dengarnya seperti itu. Setelah itu mengenai tadi pertanyaan tentang perumahan itu kan bukan lahan kosong, yang masuk lahan kosong itu kan lahan yang belum digunakan, tidak dipakai. Ya itu kan pengertiannya nanti ada. Nanti kalau Perda ini terbit ada lahan kosong ketentuan itu umumnya, ada dalam ketentuan umum gitu. Jadi belum kalau dipakai lahan saja. tidur ini lahan yang belum digunakan seberapa lama gitu, yang disebut lahan tidur? Nanti ditentukan. Biasanya minimal 1 tahun ya Pak 1 tahun ya. sudah disebut lahan tidur? Ya, nanti ditentukan lagi Pak. Nanti dirapatkan lagi kan bagaimana. Ini kan kriteria itu udah masuk ranah teknis itu. Masuk ranah teknis itu lahannya dipakai berapa lama. Satu lagi jumlah meternya berapa gitu yang tidak dipakai, yang bisa dikelola kan begitu. Silakan Pak Sufani. Baik, oke. Terkait dengan yang penggunaan lahan tidur ini tadi, mesti juga kita ketahui tidak semua lahan ini yang bisa dipakai untuk UMKM. Kita mesti perhatikan juga di daerah pinggir. Di daerah pinggir sana ditaruh UMKM mungkin tidak cocok lagi. Nggak ada yang beli apa ya? Bagaimana apa pemanfaatan lahannya dicocokkan juga, disesuaikan penggunaannya untuk apa. Jadi kalau yang di daerah pinggir dipakai untuk pertanian itu kan saya rasa
menyesuaikan. Tapi kalau yang untuk di tengah-tengah kota, nanti kita sesuaikan lagi apa tadi yang disampaikan oleh yang ditayangkan tadi, ada UMKM, adanya kesenian, dan juga seperti sarana olahraga. Tapi kan mempunyai lahan kan tentu memberikan lahan itu kan ada feedback, dalam artian ada keuntungan. Nah, bagaimana supaya istilahnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi mereka juga mendapatkan. Kan ini yang kita atur ini istilahnya saling menguntungkan juga. Tapi masyarakat yang punya lahan tidak ada mendapatkan apa-apa, tentu mereka tidak akan mau mengasih. Tapi kalau dengan adanya aturan ini nanti, istilahnya ada dibikin kelompok tani yang di daerah pinggir, jangan pula di tengah kota, tidak cocok nanti. Yang di daerah pinggir, bikin istilahnya suatu usaha dan menghasilkan. Nah, mereka memberikan loyalty dan sama-sama memberikan keuntungan. Dan juga itu nanti juga dikoordinir oleh OPD-OPD yang terkait. Ya, berarti PR untuk eksekutif mendata, memapping dulu mana lahan tidur yang ada di tengah kota yang peruntukannya cocok untuk perdagangan dan jasa, mana yang cocok untuk ketahanan pangan tadi. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya, silakan. Melihat dari yang disampaikan sebelumnya bahwa Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa. Namun kita bisa melihat kondisi realistis apabila nantinya ketika lahan tidur ini mulai dibangun, akan ada kondisi di mana dalam beberapa tahun, misalnya 1 atau 2 hingga 3 tahun mendatang, lahan tidur yang kemudian sudah dibangun ini menjadi mati. Apakah dalam rancangan peraturan daerah ini nantinya ada peraturan yang mengikat tentang lahan tidur yang kemudian nantinya sudah dibangun menjadi pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan ketahanan pangan, agar bisa bertahan hingga akhir, maksudnya agar lahan adanya itu termanfaatkan adanya terus ya. Penyeimbangan dalam segala pembangunan aspek kehidupan di Pekanbaru ini. Baik, silakan Pak Robert mungkin. Oke, terima kasih. Tentu ini teknis sekali ya. Jaminan teknis ya, keberlanjutan, jaminan jaminan keberlanjutan bahwa nanti lahan tidur itu terpakai kan begini, terus. kan tadi sudah dibilang juga bahwa lahan itu bagi pemilik lahan, kayak gitu kan, bagi pemilik lahan juga akan mendapatkan keuntungan, kayak gitu. Itu kan nanti diatur secara teknis. Memang belum sampai bagaimana ketika ini berjalan usahanya, misalkan ada UMKM dibuat di situ ya, usahanya itu berjalan. Setelah itu usahanya tidak berkembang lama, kan begitu. Nah, ini nanti akan diatur lagi secara teknis. Tentu kita memanfaatkan lahan itu dengan pemikiran-pemikiran yang matang, ya kan? Pemikiran-pemikiran yang matang itu bahwa supaya ini bisa berkelanjutan, tentu butuh orang-orang yang teknis, yang jago di bidang itu, kan begitu. Ya kita upayakan bahwa apa yang diprediksi tadi tidak terwujud, kan gitu. Jangan sampai rugi lah, kan gitu kan. Misalkan pemanfaatannya ataupun kan nanti diberikan insentif juga Pak ya kepada pemilik lahan. Ada juga insentif dari pemerintah. Yang penting azasnya semuanya saling menguntungkan. Dan itulah nanti fungsinya peraturan daerah itu, pemerintah itu memediasi itu, kan gitu. Ada kepastian hukum bagi pemilik lahan, ada kepastian hukum juga bagi pengelola lahan tidur, begitu. Ini teknis sekali ini dibicarakan secara teknis. Itu saja tanggapan saya. Jadi bagi pengelola lahan tidur, mereka melaksanakan itu baru mau berbuah nanti udah diambil, kalau tidak diatur kan itu kan bisa jadi rancu. Dan juga yang pengguna lahan, kalau mereka istilahnya sesuatu nanti ingin membangun suatu usaha atau lainnya, tapi kalau yang ditanaminya itu nanti tanaman-tanaman yang keras, itu kan menjadi bermasalah lagi. Nah, dengan adanya perda ini nanti juga diatur itu nanti. Nah, yang ini hanya bisa ditanami apa, atau dibuat UMKM apa, nanti juga diatur semuanya. Jadi dengan adanya pengaturan ini nanti di lahan ini hanya boleh ditanami jagung, jangan pula ditanami semacam sawit.
Kan sawit kan lama prosesnya. Iya. Nah, jadi dengan adanya aturan yang dibuat nanti, kita harapkan istilahnya sama-sama bermanfaat bagi kita. Ya. Tambahan Pak Saiman, silakan. Ya, persoalan mendasar saya kira yang terutama lahan tidur yang di kota ya. Karena kalau dia pada posisinya ada di kota, maka patut diduga pemiliknya itu bukan masyarakat biasa tuh. Bisa diduga pemiliknya konglomerat, pemiliknya orang berduit dan lain sebagainya. Jadi dugaan kita harus ke sana. Kalau masyarakat miskin yang punya lahan tidur di Kota Pekanbaru, saya kira mereka sudah manfaatkan dari awal. Nah, itu mengapa tidak akan terbengkalai? tidur dia, pasti dia bangun ya. Pasti dia bangun karena itu kebutuhan ekonomi dia ada di situ, ada di lahan itu. Jadi kalau ada di di tengah-tengah kota, maka patut diduga pemiliknya bisa saja anggota DPRD, pemiliknya bisa saja akademisi atau Pak Zulfani pemiliknya ada di tengah kota lahan tidurnya? Alhamdulillah ada, tapi 20 kali 20. konglomerat ya, yang memang dia wait and see, jadi semacam teori perdagangan, dia nimbun bahan baku dulu tuh. Dia timbun dulu sedemikian rupa sampai pada saat harganya dia harus mahal, bangun, dia bangun. Jadi ini bukan persoalan uang sehingga harus diintervensi pemerintah. Itu loh. Jadi poin-poin dasar itu saya kira yang harus dicermati oleh teman-teman di DPRD kota itu untuk merumuskan itu. Kalau perda ini lahir hanya untuk ngatur-ngatur, yang kemudian masyarakat yang mau diatur itu ternyata konglomerat yang bukan, nah itu juga enggak berjalan itunya. Poin dari perda itu juga enggak jalan. Jadi sebaiknya ya kalau mau ada naskah akademiknya dulu sehingga kelihatan secara akademik kepemilikan lahan tidur itu milik siapa sesungguhnya. Jangan-jangan miliknya adalah mantan-mantan wali kota yang ada di Kota Pekanbaru. Atau mantan gubernur, mantan penguasa. Nah, ini kan juga poin yang harus diperhatikan. Kalau untuk kebutuhan ekonomi, kalau pemiliknya dalam masyarakat miskin, dia akan olah itu tanah karena ada kepentingan ekonominya di situ tuh. Baik. Itu satu poin. Baik. Poin berikutnya tentu juga harus dikaitkan dengan tata ruang yang ada di Kota Pekanbaru. Baik. Nah, itu kan juga harus disandingkan tuh. Baik pemirsa, sebelum kita closing statement, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Ziarah menziarahi. Saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita tetap wajib menjaga silaturahmi dengan sesama. Apalagi kemajuan teknologi membuat hubungan komunikasi dapat dilakukan dengan baik. Islam mewajibkan pengikutnya untuk selalu menjaga tali silaturahmi. Tetap jaga silaturahmi dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih dalam Tanjak Putra Madani dan kita sudah pada sesi terakhir, closing statement dari para narasumber mengenai ranperda pengelolaan dan pemanfaatan lahan tidur. Baik, kita mulai dari Pak Zulfahmi, closing statementnya Pak. Baik, kita mengharapkan tentunya perda ini bisa terwujud karena dengan adanya perda ini bisa nanti bermanfaat bagi masyarakat dan juga kita mengharapkan juga daripada semua lini maupun daripada akademisi mengharapkan juga masukan-masukannya agar nanti perda ini bisa terrealisasi dan bisa sempurna dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Karena untuk pemakaian lahan ini supaya nanti bisa bermanfaat dan juga disesuaikan dengan fungsinya. Baik. Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih. Saya kira equality before the law ya. Semua orang bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa pemanfaatan lahan tidur ini nanti juga bukan hanya untuk konglomerat, tapi nanti juga akan difokuskan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Nanti diatur secara teknis. Kalau bisa kami atur secara teknis ya Pak ya. Saya akan juga usulkan juga ke DPRD seperti apa. Dalam naskah akademik itu sangat penting sekali. Naskah akademik ya memang nanti ada kajian-kajian akademik sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 itu, bahwa ada latar belakang di situ, ada masalah pokok di sana, ada pembahasan, ada juga literatur, kondisi-kondisi existing, nanti dilengkapi dengan data-data ilmiah. Peraturan daerah ini adalah produk ilmiah, gitu ya, produk ilmiah yang dikaji secara ilmiah. Ya, kalau dikaji secara ilmiah nanti akan terukur indikatornya, apa yang disanggah-sanggah tadi nanti akan diukur indikatornya seperti apa, gitu ya. Dan juga tentunya harus disesuaikan dengan tata ruang wilayah di Kota Pekanbaru, gitu ya. Pasti akan diperhatikan di berbagai aspek, misalkan konsiderannya diperhatikan, harmonisasinya diperhatikan, begitu. Dalam naskah akademik nanti akan muncul semua karena dia adalah kajian-kajian ilmiah, gitu. Nanti akan bisa dibaca itu. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terakhir Pak Saiman. Ya, jadi untuk Kota Pekanbaru, ya terutama untuk teman-teman di DPRD ya, masyarakat Kota Pekanbaru dan saya sebagai masyarakat tentu apresiasi sebenarnya, karena ini adalah mekanisme uji publik untuk mengetahui pikiran masyarakat Kota Pekanbaru itu ada di mana kaitannya dengan ini. Nah, kelihatan bahwa persoalan dasar di Kota Pekanbaru itu ada lahan kosong, kemudian ada sampah dan kemudian ada banjir. Maka saya kira ini menjadi intellectual exercise buat mahasiswa, kemudian buat media massa, kemudian terutama di lembaga formal ya, politik negara itu ada eksekutif, ada legislatif, ada judikatif, ada perguruan tinggi, sehingga sinergitas di antara semuanya itu bisa menemukan jalan bersih Kota Pekanbaru dari 2021 sampai seterusnya. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Payah kami bertanam padi, nenas juga ditanam orang. Tanjak Putra Madani sampai di sini, semoga bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya saya Dewi Alizar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa, dan juga terima kasih untuk para narasumber dan juga audiens yang sudah berdiskusi pada malam hari ini. Kita jumpa lagi dengan pembahasan Ranperda yang lainnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.